Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian, Be? Sehat? Jadi kan, Be, kebetulan aku ini baru lepas malam atau baru selesai pulang dari dinas malam. Kemarin aku masuknya itu jam 5 sore, sekarang aku pulang jam setengah 10 pagi waktu Jepang. Nah, biasanya aku buat video jalan-jalan kayak gini itu kan sambil cakap-cakap kita itu malam ya. Jadi aku mohon maaf nih sebelum sama kalian. Aku bisanya buat video cakap-cakap kita ini itu di siang bolong kayak gini, nggak siang sini, pagi sebenarnya. Pokoknya di waktu cerah, nggak malam. Kenapa? Karena ini musim dingin, weh. Nggak sanggup aku jalan-jalan malam, dingin kali. Ya. Jadi deh, di kesempatan video kali ini aku pingin cakap-cakap sama kalian tentang beberapa pertanyaan dari teman-teman kita yang rata-rata pertanyaannya itu hampir sama, seputaran tentang, Bang, kalau kita kerja kaigo di Jepang kan setauku itu kita kerjanya shift ya. Nah, untuk kita yang muslim itu ngatur waktu sholatnya gimana, Bang? Gitu. Rata-rata teman-teman kita penasaran tentang waktu sholat kalau kita kerja sebagai kaigo di Jepang, gitu ya. Jadi aku mau jelaskan satu-satu sama kalian per shift yang aku jalani di sini. Karena biasanya, mohon maaf nih sebelumnya, kebijakan setiap perusahaan itu beda-beda. Kondisi, lokasi setiap tempat kerja itu beda-beda. Jadi ini kasusnya bisa aja pastinya beda. Aku ceritakan yang aku alami di sini, yang aku jalani di sini. Jadi bisa buat gambaran lah sama kalian gitu ya. Mak, ini udah nggak memiji lagi nih. Ini udah gogrok namanya. Oke, fokus. Jadi poinnya, posisiku sekarang di tempat kerjaku sekarang itu alhamdulillah orangnya itu muslim friendly gitu loh. Maksudnya gimana? Ya mereka memberikan kesempatan sama aku untuk beribadah, untuk sholat gitu. Contoh nih, tapi ya jangan lama-lama gitu loh. Kalau aku paling bilangnya ya 5 menit gitu. Kemudian aku kan disediakan juga tempat sholatnya gitu kan. Contoh nih, aku hayabang. Biar kalian dapat gambaran ya, kurang lebih kayak gini. Walaupun nanti kasusnya setiap tempat dan perusahaan beda-beda. Mudah-mudahan kalian dapat tempat kerja yang muslim friendly. Amin ya robbal alamin. Kita bahas satu-satu. Pertama hayabang. Hayabang itu masuk pagi. Aku masuk paginya itu jam 7. Jam 7 pagi. Otomatis subuh udah sholat loh ya. Insya Allah subuh udah sholat, udah aman. Jam 7 pagi aku masuk. Istirahatnya zuhur. Zuhur dapat sholat, karena kan istirahat 1 jam. Dapat. Habis itu pulang jam 3:45. Asar dapat pas pulang. Maghrib aman, isya aman. Ya. Oke, hayabang aman insya Allah. Niking. Niking atau kalau bahasa kita masuk middle. Aku masuk jam 10 pagi, pulang jam 18.45 atau jam 7. Nah ini nih yang banyak apanya nih. Problemnya di sini nih. Jam 10 masuk, zuhur otomatis aku istirahat aman. Zuhur dapat. Karena pas waktu istirahat 1 jam. Nah asar nih yang susah nih. Karena asar itu pas jam kerja, weh. Nah, biasanya kalau aku di sini, di saat kerjaan udah aku lihat nggak terlalu sibuk, aku curi-curi waktu. Aku bilang lah sama dia, sumimasen, choto oinori shitai desu kedo, go funji kang ita dete mo ii desu ka gitu. Nah, alhamdulillahnya teman-teman kerjaku pada bilang, iyo daijoubu kata dia. Itu artinya kurang lebih maaf, ini kan kita lagi nggak ada kerjaan nih, gitu. Hima desu kara gitu. Aku mau sholat, minta waktu 5 menit, boleh nggak? Oh iya, nggak apa-apa, silakan gitu. Dia ngasih gitu. Nah gitu. Tapi ada beberapa teman-teman yang mungkin di saat momennya nggak tepat kayak aku, kurang friendly gitulah, ya sholatnya mungkin dikodok gitu. Ataupun bisa aja dijamak sama zuhur gitu kan. Ada teman-teman yang kayak gitu. Habis itu, nah maghrib nih yang susah nih. Karena maghrib itu biasanya bertabrakan waktunya sama night care, atau di sini bahasanya itu naitokea.
Di situ pasti lagi jam-jam sibuk-sibuknya pasien selesai makan, pasien itu gosok gigi, pasien itu ganti pajama, pasien itu mau tidur. Itu jam-jam sibuknya itu pas maghrib itu. Tapi lagi-lagi aku kali gitu loh. Apalagi kayak aku kan unit ya, sebisa mungkin pasien naik care-nya itu ku percepat, ku senggangkan waktu sedikit untuk sholat maghrib gitu. Ataupun di saat temen rekan kerjaku itu saat itu orangnya friendly, kan nggak semua nih teman-teman kerja yang orang-orang Jepang ini friendly. Kadang-kadang kan ada yang ada agak kaku-kaku gitu, orang itu nggak bisa. Tapi kalau bisa diajak kompaan, aku minta 5 menit lah, aku mau sholat, itu bisa. Tapi kalau nggak bisa ya mau tak mau gitu loh, diganti sholatnya gitu. Habis itu kan pulang jam 7, Isya aman, udah gitu loh. Dan selanjutnya Osobang, masuk jam 12 siang, pulang jam 9 malam. Nah, kalau Osobang ini juhurnya nih nggak kena nih, di juhurnya nggak kena. Tapi kalau aku alhamdulillah kayak aku bilang tadi ya, aku curi-curi waktu, bisa aja dapat 5 menit gitu loh. Tapi kalau nggak bisa curi waktu ya mau tak mau bisa jadi jamak sama asar atau dikodok gitu loh. Habis itu istirahatnya kan kalau oso itu jam 3.45. Nah asarnya dapat gitu loh, asarnya dapat. Habis itu lanjut kerja maghrib, curi-curi waktu lagi 5 menit. Karena kalau oso ini lebih nyantai gitu loh, karena waktunya panjang. Nah isanya juga, kalau isya aku lebih sering di di rumah gitu, di Apato kalau isya. Habis itu tadi Haya udah, Niking udah, Oso udah, berarti Yaking ya. Wah kalau Yaking mah nyantuy cuy. Yaking maghrib sih paling agak keteter, karena itu bertabrakan sama naik care tadi gitu loh, sama naik tokea tadi gitu, bertabrakan sama naik tokea. Jadi waktu untuk mendapatkan sholat maghribnya ini agak giri-giri gitu, atau agak-agak ya ngepas-ngepas gitulah gitu. Cuman ya kembali lagi yang kita andalkan, kalau nggak kita minta izin sama rekan kerja kita, minta 5 menit ya paling dijamak gitu loh. Tapi aku nggak tahu ya, mungkin teman-teman di sini yang ilmu agamanya lebih dalam, ataupun para habaib kita atau para ulama kita, ada yang mau komentar sebenarnya gimana sih hukumnya kalau kita keseringan mengganti sholat ataupun menjamak sholat, itu hukumnya gimana sih dalam Islam itu. Makanya aku agak sebenarnya gimana gitu ya, karena posisinya kayak gini gitu, agak susah juga posisinya tuh. Kalau habis naik care itu isya mah aman, subuh mah apalagi wah nyantuy subuh mah. Karena apalagi di tempatku kan unit nih, dinas malamnya sendirian, ya lah. Tahajud pun bisa dapat kita. Oke, itu seputaran sholat wajib ya 5 waktu. Nah mungkin ini kan udah 9 menitan nih videonya, langsung aku bahas ke sholat Jumat. Ini khususnya yang kita cowok ya. Kalau untuk sholat Jumat, aku sarankan di saat kalian mau mencari perusahaan, khususnya yang bidang kaigun ya, di awal-awal sebelum kalian tanda tangan kontrak, kalian pastikan dulu sama orang perusahaannya, boleh nggak kira-kira aku request libur setiap hari Jumat gitu. Ataupun kalau yang udah dapat dinas malam kayak aku, bilang nggak mesti libur lah, yaking ake
kalau nggak yakin iri. Jadi maksudnya gini, umpamanya kayak hari ini aku dinas malam. Dinas malamnya kan jam 5 mulainya, jam 5 sore. Jadi masih sempat untuk sholat Jumat gitu. Atau yakin iri, aku kebalik. Yakin iri umpamanya hari ini yakin iri. Yakin iri itu masuk malam gitu. Yakin itu dinas malam, iri itu masuk. Jadi kayak masuk malam. Sholat Jumat dulu jam 5 sore masuk malam. Atau yakin akik kayak posisiku sekarang. Pulang kerja malam jam 9:30. Ya agak ngantuk-ngantuk sih memang. Sholat Jumat aman gitu. Karena tau besoknya libur. Gitu. Jadi aku bilangnya dulu di awal kontrak aku bilang, aku request kalau bisa setiap Jumat libur. Kalau nggak bisa ya entah yakin iri, kalau nggak yakin akek buat di hari Jumat tuh gitu. Dan alhamdulillah perusahaanku sekarang mengiyakan gitu loh be. Karena tadi aku bilang alhamdulillahnya perusahaanku yang sekarang ini muslim friendly gitu. Walaupun aku orang Indonesia pertama dan satu-satunya muslim di perusahaanku yang sekarang gitu. Alhamdulillahnya gitu, dikasih request kayak gitu. Karena mohon maaf, sebelumnya kalau umpamanya semisal nih waktu dulu sebelum tanda tangan kontrak mereka nggak ngasih, aku bakal berpikir 2 kali untuk mau kerja di sini. Akan ku cari perusahaan yang, karena mereka susah juga untuk menolak. Kenapa? Karena di zaman sekarang jujur ada banyak gitu perusahaan-perusahaan khususnya bidang kaigo ya yang muslim friendly gitu. Karena mereka menyadari gitu loh. Apalagi tenaga kerja dari Indonesia gitu kan, itu banyak yang muslim gitu. Jadi rata-rata requestnya sama gitu. Banyak udah mulai gitu mereka mulai apa sih namanya, memaklumi akan request itu kayak gitu loh teman-teman ya we ya, kurang lebih kayak gitu. Nah kalau untuk kayak sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha atau yang lain-lain, itu kalian pastinya request di jauh-jauh hari sebelum Kimuhyo atau jadwal kerja kalian di bulan ini itu dibuat. 1 bulan sebelumnya kalian udah request gitu kalau mau libur. Biasanya aku kalau sholat Idul Fitri request 2 hari libur, Idul Adha gitu juga request 2 hari libur gitu ya we. Jadi kurang lebihnya aku mohon maaf kalau ada kata-kataku yang salah atau pengucapanku yang salah di dalam video ini. Aku mohon maaf karena aku pun masih dalam proses belajar juga ya we ya. Kita sama-sama belajar, kita diskusi di videoku kali ini. Oke we. Jadi cukup sekian dulu videoku kali ini. Sehat-sehat buat kalian, khususnya teman-temanku yang lagi dalam masa berjuang, lagi masa belajar untuk berangkat kerja ke Jepang. Aku doakan semuanya lancar, kalian bisa dapat perusahaan yang terbaik sesuai dengan harapan kalian gitu ya. Jadi sekian dulu videoku kali ini, sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.